Oke, kali ini kita akan coba bahas tentang sesi grid system di dalam Bootstrap. Apa itu grid system? Teman-teman bisa cek di bagian layout, di bagian sini ada grid. Nah, ini adalah grid system, di mana kita memiliki fitur seperti flexbox yang berbentuk grid atau kolom dan row seperti ini secara responsif tanpa kita membuatnya dari awal. Contohnya kayak gini, kita akan buat div yang merupakan kontainer atau pembungkus dari elemen yang digunakan untuk kolom-kolomnya. Kemudian ada text center yang membuat efek teks ini berada di tengah semua, dan masing-masing kolom ini bisa teman-teman perhatikan, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, sederhana sekali. Kita hanya membuat div dan menggunakan kelas row untuk baris dan call untuk masing-masing kolomnya. Dan ini dibagi sama rata oleh Bootstrap secara otomatis. Bagaimana sih cara kerjanya? Sebenarnya macam-macam ya. Lebar dari si kolom ini sesuai dari pembungkusnya atau kontainernya. Kontainernya sendiri teman-teman sudah membahas, ada kontainer biasa atau kontainer fluid yang 100% dengan halaman browsernya. Kemudian sangat fleksibel sebenarnya si Bootstrap itu memiliki 12 kolom, 12 unit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, semua kolom dari kolom biasa itu akan dibagi selama lebih kecil daripada 576, maka kolomnya itu akan sebesar 12. Semuanya 12. Kemudian apalagi ini ya, 54 lebih kecil dari 576, max width-nya itu 540. Oke, dan selanjutnya maka ini adalah nomor-nomornya. Misalkan kita akan menggunakan kolom medium, berarti kolom medium itu lebih besar sama dengan 768 dan lebih kecilnya itu 720 gitu. Nah, ingat kolomnya itu 12 atau unitnya itu 12. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya. Di sini ada kolom dan kolom. Berarti 1/2 kayak gitu. Jadi setengahnya ya, sama-sama isinya. Kalau misalkan di sini ada 3 kolom, maka nilai 12 itu akan dibagi menjadi 3. Nah, teman-teman juga bisa atur ya, apakah lebih besar atau lebih kecil di bagian tengah atau di bagian kolomnya. Tinggal diatur aja, semisal yang pertama di sini. Kita atur lebih besar di tengahnya, maka kita definisikan 6, angka 6. Kalau misalnya di sini lebih kecil dari yang lain, kita berikan kolom 5. Sisanya akan mendapatkan nilai 12. Oke, mungkin kita akan praktekkan saja agar lebih mudah menjelaskannya. Ini juga nanti ada 8 dan 4 kolom medium, kolom small, dan lain-lainnya. Oke, kita patokannya dari sini. Kita buka di dalam text editor kita dan kita akan mulai untuk menghapus beberapa hal yang sudah tidak kita pakai ya. Mungkin dari kontainernya saja, sisakan kontainer. Oke, di dalam kontainer biasanya kita akan menggunakan div row-nya itu sendiri karena sistemnya grid, jadi buat barisnya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada untuk kolomnya. Misalkan ini kolom, kolom, kolom. Mungkin kita kasih background-nya itu primary, kemudian background-nya secondary, dan kemudian background-nya info. Kita buka di dalam browser dan coba kita isikan saja misalkan kata kolom di dalamnya seperti ini, kemudian kita save dan buka di dalam browser. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya akan seperti ini. Oke, kita mungkin perbesar. Nah, besarnya sama ya, 320, 320, 320. Ini kalau misalnya kita perkecil, terus kita akan coba perkecil. Oke, maka dia sampai dengan ukuran berapa tuh? Ya, sekitaran 200 kayak gitu ya. Yap,
Ini baru kolomnya saja tanpa menambahkan kolom small, mid, atau range. Oke, lalu bagaimana jika kita akan bagi, semisal di sini kolom length, kolom large ya, kolom large misal di sini 3, di sini 5, di sini 3, kira-kira berapa? 6, 5 kurang 1 lagi, berarti di sini 6. Harus, kalau lebih presisi itu harusnya ini ya, harus bernilai 12 ya. Dan ini 33, 6 tambah 6 berarti 12. Yang artinya kalau misalnya teman-teman perhatikan, pasti yang kolom sebelah kiri itu akan lebih kecil daripada sebelah kanan, dan sebelah kanan akan lebih besar daripada sebelah kanannya lagi. Kita coba cek di dalam browser. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Dan coba kalau misalnya kita berikan kolom medium. Kalau misalkan kolom medium, kalau ukurannya lebih kecil, maka kita akan biarkan ini yang paling besar. Sisanya akan kita buat lebih kecil, misalkan 2 dengan 2. Kolom medium dengan 2. Seperti ini. Kita coba save. Dan ya, ini kolom besar. Kita coba ke kolom lebih kecil, medium. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Di sini berubah ya. Ketika menghadapi kolom medium, yang berubah adalah di kolom pertama. Di kolom pertama nilainya 8. Dan kolom medium itu kisaran minimalnya itu di 983. Ya, berarti lebih kecil dari ini ya. Lebih kecil dari 992-nya. Berarti memang betul saja 992 harusnya masih large. Apa 991 masuk ke dunia dimensi medium, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita perkecil lagi, nah baru dikasih rata di bagian sininya, karena dia sudah melewati batas lebih kecil dari mediumnya ya, yaitu di bawah 768. Berarti 767 itu sudah 767. Nah, 767 sudah balik semula ke kolom yang dibagi rata. Kira-kira seperti itu. Jadi kita juga bisa mengatur ukuran kolom dari si grid tertentu pada saat ukuran layarnya seperti apa dengan konten yang sama. Tinggal kita atur aja. Misalkan di sini yang paling besar akan dibagi rata. Kemudian kalau misalkan mulai medium, yang sebelah kanannya aja yang akan lebih besar, dan kalau misalkan lebih kecil lagi nanti dibagi rata. Kira-kira seperti itu sih untuk ya pemahaman dari sistem grid permulaan gitu. Oke, teman-teman bisa coba-coba aja. Yang perlu diingat adalah kita akan bagi dengan 12 kolom. Jadi kalau misalkan nilainya satu-satu pun, idealnya teman-teman punya div sebanyak 12 dan nanti nilainya adalah kolom 1111 gitu. Dan kalau misalkan ada kolom 3, teman-teman bisa sesuaikan sampai dengan jumlahnya 12, bisa 822 atau 363 gitu ya, atau 444. Kalau misalkan 3, kalau misalkan 5, 6 dan selainnya, teman-teman tinggal bisa bagi ke 12 seperti apa. Gitu sih kira-kira. Dan pembahasannya akan kita lanjutkan di video selanjutnya.